Selamat pagi, Sir Johan. Perkenalkan, nama saya Kalista Veronik Gunawan, dan saya dari kelas 12 IPSD. Hari ini saya akan mengerjakan ujian penugasan matematika, yaitu saya akan menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran dari suatu data. Sebelum mengerjakannya, saya akan mencari datanya terlebih dahulu di internet, yaitu saya akan mencari data nilai 100 orang siswa. Dan di sini datanya terkunci, maka saya akan mengcopy judul ini dan mencarinya dari sumber lain. Di sini saya menemukan data yang tidak terkunci, maka untuk mengcopy ya saya akan mengunduh file ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan data ini ke dalam file Excel. Oke, jadi saya akan mengerjakannya di sheet data mentah. Kemudian saya akan meletakkan masing-masing angka ini ke dalam masing-masing sel. Oke, jadi di sini sudah ada total 100 data. Saya akan menyajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi yang akan saya lakukan di sheet berikutnya. Pertama kita akan, saya akan mengopi data ini ke sheet yang terbaru. Dan kemudian kita akan memberikan judul tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel distribusi frekuensi dari nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung. Berikutnya, saya akan membuat intervalnya. Interval nilai dan frekuensi. Nah, tapi untuk menentukan interval nilainya, saya akan mencari tahu terlebih dahulu nilai minimal dan nilai terendah dan nilai tertinggi dari 100 data ini. Nah, untuk mempercepatnya, saya akan menggunakan formula min dan max. Yaitu caranya sama dengan min, kemudian blok semua data ini, dan klik enter. Untuk nilai tertinggi, formula yang kita gunakan max, dan caranya adalah sama. Dan kita peroleh bahwasannya nilai terendahnya itu 36. Jadi saya akan membuat intervalnya itu mulai dari 36, dan untuk kelipatan 5, berarti 36 sampai 40. Dan 41 sampai 45, dan begitu seterusnya sampai 96 sampai dengan 100, karena nilai tertingginya adalah 99. Jadi untuk mempercepat, kita tinggal blok 2 sel, kemudian kita scroll sampai bawah,
kita tarik tanda plus ini sampai ke bawah. Kemudian, sekarang kita akan menghitung frekuensinya. Nah, untuk mempercepat perhitungan, kita akan menggunakan formula frekuensi di Excel. Caranya adalah kita blok semua ini, semua kolomnya, kemudian kita ketikkan formulanya itu frekuensi, kemudian blok semua datanya, dan kemudian selanjutnya adalah blok batas atasnya saja, lalu tutup kurung. Kemudian untuk menampilkan nilai frekuensinya hingga habis ke bawah untuk semua kelas, kita akan menekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Jadi ini adalah frekuensinya, dan kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya harus sama dengan 100. Nah, hasilnya sama dengan 100 berarti semua data kita sudah terhitung di dalam kelompok frekuensi ini. Jadi, sudah benar. Kemudian, sekarang saya akan merapikan tabel yang telah saya buat ini. Dan untuk mempermudah dalam pembacaan tabel, kita berikan warna secara zigzag seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari tabel distribusi frekuensi. Ya, saya akan menyajikan tabel distribusi frekuensi ini ke dalam bentuk histogram yang akan saya lakukan di sheet berikutnya. Pertama-tama kita copy lagi tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, karena tadi kita menghitung frekuensinya dengan rumus frekuensi, maka kita harus meletakkan semua data ini ke dalam satu sheet yang sama juga. Oke, karena kita akan membuat histogram, maka masing-masing interval itu harus berada dalam satu sel yang sama. Jadi 36-40 ini harus kita buat dalam satu sel yang sama, yaitu caranya saya akan menggunakan rumus concatenate, lalu kita tinggal klik masing-masing sel saja, kemudian klik enter, lalu kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini kita bisa kita buat tabel sementara saja, jadi saya tidak akan merapikannya. Lalu untuk menghitung frekuensinya, lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita blok semua data ini, kemudian kita blok hanya batas atasnya saja, lalu jangan lupa klik Ctrl, Shift, Enter. Setelah kita dapatkan tabel seperti ini, kita sekarang bisa membuat histogramnya. Yaitu dengan cara pertama kita rapikan terlebih dahulu lembar kerja ini. Oke, jadi kita akan buat histogramnya di sini. Caranya adalah kita blok semua data yang ingin kita masukkan ke dalam histogram, kemudian kita pilih Insert dan pilih Chart yang 2 dimensi. Kemudian kita pilih layout yang nomor 4 supaya terdapat angka di masing-masing bar supaya terlihat jelas jumlah dari masing-masing interval. Kemudian kita lengkapi elemen dari chart ini seperti sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian kita juga tambahkan judul dari chart tersebut. Nah, judul chartnya kita namakan sebagai histogram distribusi frekuensi nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung. Kemudian kita perjelas garis sumbu X dan garis sumbu Y-nya, kita beri warna hitam, lalu kita pertebal. Oke, yang ini kita hapus saja. Kemudian kita ganti nama sumbu X ini menjadi interval nilai. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita ganti
menjadi frekuensi. Kemudian karena kita akan membuat histogram, jadi jarak antara masing-masing bar itu harus kita rapatkan, harus kita hilangkan jarak antara mereka. Jadi caranya adalah klik salah satu bar sehingga semua bar langsung otomatis terselect, kemudian kita klik kanan, kita pilih format data series, kemudian gap width-nya kita buat menjadi 0, dan untuk memperjelas kita tambahkan garis tepinya, yaitu kita beri warna hitam dan kita pertebal. Dan inilah histogram yang bisa kita buat dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Dan sekarang saya akan merapikan histogram ini. Oke, kita bisa perbesarnya untuk membuatnya lebih jelas. Berikut adalah hasil akhir dari histogram distribusi frekuensi nilai ekonomi 100 orang siswa di SMA Negeri 1 Temanggung. Selanjutnya saya akan menghitung rata-rata dari data nilai ekonomi 100 orang siswa berikut. Jadi pertama-tama saya akan membuat sheet baru terlebih dahulu. Kemudian saya akan copy tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian saya juga akan memindahkan data mentahan ini supaya bisa kita hitung frekuensinya nantinya. Jadi kita ulangi langkah yang sama, yaitu kita blok dulu semua satu baris tersebut. Kemudian kita blok semua data, lalu blok batas atas, kemudian tutup kurung, dan klik Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata, kita memerlukan dua kolom baru. Yang pertama, kita harus mengkalkulasikan nilai tengah. Kita mengkalkulasikan titik tengahnya atau nilai tengahnya, yang kita simbolkan dengan XI. Kemudian, frekuensi ini kita simbolkan dengan FI. Kita juga harus mengkalkulasikan frekuensi dikali dengan titik tengah tersebut. Nah, untuk mencari titik tengah, caranya adalah buka kurung, batas bawah tambah batas atas, kemudian kita bagi 2. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Kemudian kita kalikan frekuensi ini dengan titik tengah. Drag lagi ke bawah. Kemudian kita jumlahkan seluruh hasil perkalian antara frekuensi dengan titik tengah dengan menggunakan formula sum. Lalu klik enter dan kita rapikan lagi tabelnya. Nah, untuk memperindah lembar kerja, maka data mentah ini bisa kita pindahkan agak di bawah. Nah, berikutnya, langkah selanjutnya, untuk mempermudah penjelasan, saya akan mencari rumus rata-rata data berkelompok dari internet. Kemudian akan saya letakkan di sini. Oke, jadi ini rumusnya akan mempermudah kita. Jadi rumusnya itu adalah jumlah dari frekuensi dikali titik tengah, jumlah seluruhnya, yang dilamakan dengan sigma, kita bagi dengan jumlah seluruh data, yaitu sebanyak 100. Jadi bisa kita tuliskan rata-rata nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung, itu sama dengan jumlah FI kali XI kita bagikan dengan jumlah seluruh data. Hasilnya adalah 75,8. Jadi
ini adalah langkah untuk mengerjakan rataan di data berkelompok di Excel. Saya merapikan hasil akhir dari rata-rata untuk data 100 orang siswa ini, selanjutnya saya akan menghitung modus dari data berikut dengan cara mengerjakannya di sheet yang baru. Pertama-tama, saya akan mengcopy tabel yang sudah saya buat sebelumnya dan juga menyertakan data mentahnya di sheet yang sama. Kemudian, terlebih dahulu akan saya kalkulasi frekuensi untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, supaya lembar kerjanya lebih rapi, saya akan memindahkan data ini ke posisi yang agak bawah. Nah, untuk menghitung modus, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi yang paling tinggi. Dan dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya 17 ini merupakan angka yang paling tinggi. Maka kita bisa menetapkan interval 71 sampai 75 sebagai kelas modus. Kemudian kita juga harus menentukan sebelum kelas modus dan sesudah kelas modus. Nah, berikutnya supaya mempermudah dalam mengerjakan dalam menghitung modusnya nanti, kita akan ganti warnanya. Nah, selanjutnya saya akan mengambil rumus modus dari Google untuk mempermudah pengerjaan kita. Nah, ini sebagai acuan saja. Jadi, pertama-tama kita harus menentukan tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modus ini kita dapatkan dengan melihat fokus pada kelas modusnya, yaitu yang paling bawah adalah 71. Nah, 71 ini harus kita kurangkan dengan 0,5 untuk mendapatkan tepi bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 9. Jadi, selisih antara 17 ini, frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian kita mencari D2 juga, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Nah, terakhir kita harus mencari panjang kelasnya. Ini maksud dengan panjang kelas, itu adalah panjang dari 36 sampai 40, panjang 41 sampai 45, dan seterusnya. Nah, cara untuk menghitungnya adalah kita ambil salah satu saja, misalnya kita ambil kelas pertama, yaitu dengan cara 40 kita kurangkan dengan 36, kemudian kita tambahkan 1. Nah, kita dapat panjang kelasnya 5. Sekarang kita tinggal mencari modus data nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung. Dan supaya lebih rapi, kita akan pindahkan ke bawah saja. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu pertama, tepi bawah ini kita jumlahkan buka kurung, D1 kita bagi dengan buka kurung lagi, karena D1 harus ditambah dengan D2 terlebih dahulu, sebelum akhirnya dibagi dengan D1. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelas. Lalu kita dapatlah hasilnya, bahwasanya modus dari data berikut adalah 73,833. Dan sekarang saya akan merapikan hasil akhirnya. Dan berikut adalah tampilan hasil akhir dari pengerjaan modus untuk data ini. Sekarang saya akan melanjutkan dengan menghitung median dari data berikut. Dan saya akan mengcopy kembali tabel sebelumnya dan lakukan hal yang sama seperti menghitung rataan dan modus. Jadi langkah awalnya adalah untuk mengcopy tabelnya kembali. Nah, kemudian untuk menghitung median,
bagian total bisa kita hilangkan saja, dan saya akan memindahkan data mentahan ini ke bawah. Oke, dan selanjutnya untuk menghitung median, kita memerlukan satu kolom tambahan, yaitu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini berarti kita menjumlahkan secara kumulatif, yaitu caranya frekuensi kumulatif sebelumnya kita tambahkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, kemudian kita tinggal drag ke bawah semuanya, dan jika hasilnya itu menunjukkan 100, berarti sudah benar, karena jumlah seluruh data kita adalah 100. Kemudian saya akan merapikan tabel ini. Nah, kemudian kita pertama-tama harus menentukan kelas mediannya. Jadi, cara menentukan kelas median yaitu adalah setengah N atau setengah dari jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh datanya kan adalah 100, maka kelas mediannya itu 0,5 atau setengah kita kalikan dengan 100, jumlah seluruh data, didapat 50. Artinya, mediannya terdapat pada data ke-50. Nah, kemudian kita perlu menentukan data ke-50 ini terdapat di interval kelas yang mana. Nah, caranya adalah kita dengan melihat frekuensi kumulatif, yaitu data ke-50 berada pada interval 76 sampai 80 karena sampai hingga data ke-59 itu berada di interval 76 sampai 80. Jadi kita tulis ini sebagai kelas median. Maka kelas sebelumnya menjadi sebelum kelas median. Berikutnya, sebagai acuan saya akan mencari rumus median dari Google. Kemudian saya akan meletakkannya di Excel sebagai acuan. Berikutnya, saya akan mulai menghitung tepi bawah dari kelas median. Jadi kelas mediannya adalah 76-80, maka cara menghitung tepi bawahnya adalah yang paling bawah ini kita kurangkan dengan 0,5. Selanjutnya, kita akan mencari ukuran data atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya bisa kita ketahui dari frekuensi kumulatif yang paling bawah, yaitu 100. Selanjutnya adalah frekuensi pada interval kelas modus. Interval pada kelas median. Jadi kelas mediannya adalah 76-80 dan frekuensi dari kelas ini adalah 13. Jadi adalah frekuensi pada frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya adalah 46 karena kelas mediannya adalah yang 76, maka kita lihat sebelumnya adalah 46. Dan terakhir adalah kita menentukan panjang kelas dengan cara ambil salah satu, dikurangi batas atas kurang batas bawah, tambah 1, 5. Nah, kemudian sekarang kita akan memasukkannya ke dalam, memasukkan data-data berikut ke dalam rumus. Demikian kita akan menulisnya sebagai median data nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung. Itu tepi bawah kelas median. Kita tambahkan dengan 50 kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, bagi dengan frekuensi pada interval kelas median, lalu kita kalikan dengan panjang kelas.
Nah, didapatlah mediannya adalah 77,03. Dan sekarang saya akan merapikan hasil perhitungan berikut. Jadi ini adalah hasil akhir dari perhitungan median untuk data berikut. Menghitung kuartil bawah dari data berikut. Untuk kuartil bawah, tabelnya yang kita perlukan itu sama dengan median. Jadi saya akan mengcopy tabel berikut dan memindahkannya ke sheet baru yang bernama kuartil bawah. Nah, jangan lupa untuk memindahkan data mentahnya ke sheet yang sama juga, supaya frekuensinya bisa kita hitung. Nah, supaya lebih rapi, kita pindahkan ke bawah. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan kelas kuartil bawah. Nah, kuartil bawah ini terletak di 1/4 N. Maka, 1/4 itu adalah 0,25, kita kalikan dengan N, jumlah suhu datanya 100, didapatlah 25. Artinya, kuartil bawah terletak pada data ke-25. Untuk menentukan ini, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, yaitu di sini 20 dan 29. Maka bisa kita kesimpulkan interval nilai 66 sampai 70 adalah kelas kuartil bawah. Karena interval nilai ini mengandung data sampai ke 29, maka 25 masuk ke sini. Kemudian maka interval 61 sampai 65 menjadi sebelum kelas kuartil bawah. Selanjutnya, sebagai acuan, saya akan mencari rumus kuartil bawah dari Google. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan tepi bawah kelas kuartil bawah. Caranya sama dengan yang menentukan tepi bawah kelas median tadi, yaitu dengan cara kita fokus ke kelas kuartil bawah, terus kita lihat yang paling bawah adalah 66, maka kita kurangkan dengan 0,5. Kemudian kita cantumkan juga ukuran data atau jumlah frekuensi sebenarnya 100. Kemudian kita juga menentukan frekuensi pada interval kelas kuartil bawah yang sebenarnya 9, dan juga frekuensi kumulatif pada interval kelas kuartil pada interval sebelum kelas kuartil bawah. Nah, kita fokus ke sebelum kelas kuartil bawah, frekuensi kumulatifnya adalah 20. Dan terakhir adalah panjang kelas yang bisa kita peroleh dari mengurangkan salah satu interval nilai, kemudian tambahkan 1. Nah, sekarang saya akan memasukkan data-data yang sudah kita peroleh ini ke dalam rumus. Kuartil bawah atau nilai ekonomi (100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung). Yang pertama adalah kita tepi bawah ini kita tambah dengan kelas kuartil bawahnya, kita kurangkan dengan frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas interval bawah. Data, kita kurangkan frekuensi kumulatif pada interval kelas sebelum kuartil bawah, kita bagi dengan frekuensi pada interval kelas kuartil bawah ini. Kemudian kita kali dengan panjang kelas. Maka didapatlah kuartil bawahnya sebesar 68,27. Dan sekarang saya akan merapikan hasil pengerjaan berikut.
Dan berikut adalah hasil akhir dari perhitungan kuartil bawah. Saya akan menghitung simpangan baku atau standar deviasi untuk data nilai ekonomi 100 orang siswa ini. Nah, untuk mencari simpangan baku, sebelumnya itu kita harus mencari nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, karena di langkah sebelumnya kita sudah mencari rata-rata, maka hal ini tentu sangat memudahkan. Jadi saya akan mengcopy tabel pada langkah rata-rata berikut. Dan ini karena error, kita harus caranya adalah membuat tanda sama dengan, kemudian kembali ke sheet rataan dan klik nilai rata-ratanya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai rata-ratanya, maka kita tidak membutuhkan lagi kolom frekuensi dikali nilai tengah ini. Dan kita perlu menambahkan dua kolom lagi, yaitu kolom titik tengah atau nilai tengah dikurangi rata-rata dan dikuadratkan. Dan kolom satu lagi adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kurang rata-rata dikuadratkan. Dan jangan lupa untuk memindahkan data mentah ke sheet yang sama supaya kita bisa menghitung frekuensi untuk masing-masing kelas interval ini. Dan kemudian caranya adalah titik tengah ini kita kurangkan dengan rata-rata. Kemudian kita kuadratkan. Dan karena kita akan mendrag kursor ini ke bawah, sebelum mendrag ke bawah, kita harus menambahkan simbol dolar di sel rata-rata ini. Karena kita akan menggunakan satu sel ini tetap untuk semua data hingga menurun ke bawah hingga ke 17. Jadi kita harus kunci sel C19 ini dengan cara mengklik tombol F4 atau menambahkan simbol dolar antara huruf C dengan angka 19 secara manual. Nah, setelah kita kunci, kemudian kita drag ke bawah. Kemudian, untuk kolom ini, kita tinggal mengklik frekuensi, dan kita kalikan dengan hasil di kolom sebelumnya. Lalu, kita tinggal drag ke bawah sepenuhnya. Dan terakhir, kita jumlahkan kolom yang terakhir ini. Dan sekarang saya akan merapikan tabel berikut ini. Selanjutnya, sebagai acuan, saya akan mencari rumus simpangan baku dari Google. Nah, dari rumus ini bisa kita lihat cara untuk mencari simpangan baku adalah mengakarkan hasil dari penjumlahan seluruh nilai frekuensi dikalikan titik tengah kurangi rata-rata kuadrat, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh data. Nah, kita sudah mendapatkan data untuk pembilangnya, dan kita juga sudah memiliki data untuk penyebutnya. Jadi, pertama, saya akan menulis ragam, yaitu ragam ini adalah nilai sebelum diakarkan, yaitu ini dibagi dengan jumlah seluruh data, kemudian barulah kita mendapatkan simpangan baku data nilai ekonomi 100 orang siswa IPS SMA Negeri 1 Temanggung. Yaitu dengan mengakarkan hasil dari ragam ini. Itu dengan cara dipangkatkan 0,5. Nah, kita mendapatkan hasil akhirnya sebesar 13,8. Dan ini adalah hasil akhir dari simpangan baku untuk data berikut. Dan sekarang saya akan merapikan hasil akhirnya. Dan ini adalah hasil dari simpangan baku. Berikut adalah hasil akhir dari seluruh pengerjaan saya.
Terima kasih atas perhatiannya, Sar.